Saya mahasiswi IKN Talitung, Institut Agama Kristen Negeri Talitung, dari jurusan PAK semester 4 grup C. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial, baik faktor-faktornya, kemudian contohnya, bahkan menurut para ahli. Mari sama-sama kita tonton video ini, keep watching. Saya akan membaca tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari kata Latin yaitu mobilis, artinya mudah dipindahkan. Mobilitas sosial atau gerak sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Dalam buku Stratifikasi dan Mobilitas Sosial 2016 karya Indra Ratna Irawati, seseorang mengalami perubahan status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian, bisa juga seseorang tersebut hanya berpindah peran saja, tanpa mengalami perubahan kedudukan atau status sosialnya. Pengertian mobilitas sosial menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Contohnya atau misalnya seperti ada seorang guru beralih profesi menjadi pemilik toko buku atau seseorang yang pindah tempat kerja karena gaji yang lebih tinggi, maka dirinya melakukan gerak sosial. Kemudian gejala sosialnya, pengertian mobilitas sosial dalam sosiologi terdiri atas berbagai hal. Di antaranya yang pertama adalah arah mobilitas sosial. Dari arah mobilitas sosial yang berlangsung terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah vertikal dan horizontal yang kedua. Vertikal adalah perubahan status sosial atau kelas sosial seseorang ke atas atau ke bawah. Yang horizontal adalah perubahan status sosial dalam kelas sosialnya tanpa berubah hierarki, prestisi, dan jenis kelas sosial. Kemudian, mobilitas sosial dilihat dari waktu. Mobilitas sosial baik yang berlangsung dalam satu generasi maupun dari satu generasi ke generasi lainnya. Mobilitas yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, seperti yang tadi saya sebutkan contohnya, disebut sebagai mobilitas regenerasi. Mobilitas segenerasi. Kemudian ada penyebab faktor-faktor atau faktor-faktor penyebab mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktur. Faktor struktur ini terdiri dari beberapa bagian, yakni struktur pekerjaan. Faktor yang menentukan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang harus diisi dan kemudahan untuk memperolehnya. Beberapa faktornya adalah yang pertama, struktur pekerjaan. Setiap masyarakat memiliki pola dan ciri tersendiri. Dalam menentukan kedudukan, seseorang bahkan secara individu juga memiliki kedudukan sosialnya masing-masing. Kemudian ada faktor struktur. Faktor struktur adalah faktor yang menentukan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang harus diisi dan kemudahan untuk memperolehnya. Beberapa faktornya adalah struktur pekerjaan, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian ada perbedaan fertilitas. Negara yang memiliki tingkat kelahiran tinggi akan sulit melakukan mobilitas sosial vertikal yang naik dibandingkan dengan masyarakat atau negara dengan tingkat kelahiran rendah. Rendahnya kelahiran biasanya memberi masyarakat lapisan bawah untuk menempati kedudukan sosial pada lapisan menengah atau lapisan atas. Kemudian ekonomi ganda. Di negara berkembang memiliki dua ekonomi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah tipe ekonomi tradisional. Banyak masyarakat berprofesi sebagai petani yang mengonsumsi
hasil produk dan sedikit yang dijual, sehingga sulit untuk mengalami mobilitas vertikal yang naik. Yang kedua, tipe ekonomi modern atau pasar, di mana banyak masyarakat berprofesi di sektor industri yang memproduksi untuk pasar. Kemudian sehingga banyak kesempatan terjadi untuk mobilitas sosial seperti mobilitas sosial vertikal atau untuk sosial yang atas. Kemudian penghambat dan penunjang mobilitas sosial. Pada masyarakat yang memiliki sistem sosial terbuka akan mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang sulit karena kesempatan yang sempit. Berbeda di Indonesia, meski memiliki sistem sosial yang terbuka, Indonesia membuka kesempatan setiap warganya untuk meraih keberhasilan. Hal tersebut dijamin oleh pasal 27 Undang-Undang 1945 yang berisi tentang yang pertama, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada faktor individu. Selain faktor struktur, faktor seperti yang tadi saya ucapkan sebelumnya, ada juga terdapat faktor individu yang juga berpengaruh dalam menentukan siapa yang mencapai kedudukan yang tinggi. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama adalah perbedaan kemampuan. Bakat yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, sehingga kesempatan untuk memiliki kedudukan yang tinggi juga berbeda. Kemudian kemampuan tersebut tergantung dengan usaha yang dilakukan oleh pribadi masing-masing tiap individu. Kemudian perbedaan kemampuan menjadi faktor yang cukup beda, sehingga kesempatan untuk memiliki kedudukan yang tinggi juga berbeda. Kemampuan tersebut tergantung dengan usaha yang dilakukan. Perbedaan kemampuan menjadi faktor yang cukup penting dalam keberhasilan hidup dan mobilitas sosial. Kemudian ada faktor orientasi sikap terhadap mobilitas. Untuk meningkatkan masa depan mobilitas sosial, dapat melakukan dua hal berikut. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah menjadi arah mobilitas sosial untuk mendapatkan kedudukan yang sangat diinginkan seseorang. Karena dengan pendidikan, kita dapat memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga kita bisa bekerja dan meningkatkan status sosial. Terus kebiasaan kerja. Dengan kerja keras, menjadi salah satu usaha untuk memperbaiki kedudukan sebelumnya. Kemudian ada faktor pola kesenjangan nilai. Terdapat dua hal perilaku yang menghambat terjadinya mobilitas sosial vertikal atas sebagai berikut. Yang pertama, seseorang tidak sepenuhnya berupaya mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, banyak yang tidak menyadari bahwa sejumlah perilaku tertentu tidak menuju ke sasaran. Misalnya, seseorang pekerja menghendaki kedudukan yang lebih baik namun tidak memenuhi tugas yang ditargetkan. Pola kesenjangan nilai mempercayai nilai yang diakuinya tetapi yang bersangkutan tidak melakukan usaha untuk mencapainya. Oke, terima kasih. Sekian materi tentang mobilitas sosial, kiranya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan penonton sekalian. Terima kasih kepada dosen saya yang telah menugaskan tugas ini kepada saya. Shalom.